explosions ont retenti. Teror di kota Paris, Prancis Jumat lalu menyentakkan dunia. Otoritas rumah sakit merevisi jumlah korban tewas ke angka 129 orang dari yang sebelumnya 132 orang tewas. Korban tewas tidak hanya menimpa warga Prancis, namun sejumlah warga asing seperti Amerika Serikat dan Inggris juga menjadi korban. Insiden ini menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga korban dan warga Paris, Prancis pada umumnya. Negara-negara di belahan dunia mengutuk keras serangan brutal tanpa ada rasa kemanusiaan. Serangan terhadap Paris ini membuat kebanyakan negara memperketat pengamanannya di negaranya guna mengantisipasi kemungkinan dampak dari teror di Paris tersebut. Tak terkecuali reaksi di negara adidaya Amerika Serikat. Negara Paman Sam ini tentu akan melakukan langkah-langkah untuk membendung dampak serangan di Paris tersebut. Dan apakah teror di Paris menimbulkan sentimen negatif terhadap umat muslim di Amerika? Dan mungkinkah insiden Paris dapat memicu strategi Amerika Serikat lebih agresif dalam menumpas keberadaan ISIS di dunia? Tim TV One mengabarkan. Terkait dengan serangan teror yang terjadi di Paris, Prancis pada Jumat lalu, kita tahu bahwa kemarin kelompok ekstrem ISIS baru saja kembali mengeluarkan ancaman akan mengeluarkan teror terhadap kota Washington, Amerika Serikat. Dalam rekaman video tersebut, ISIS memperingatkan kepada seluruh negara yang bersekutu melakukan serangan udara di Suriah. ISIS mengancam bahwa negara-negara itu akan menderita sebagaimana Prancis. ISIS bahkan menyebut akan menyerang kota Washington, Amerika Serikat. Dua orang bertindak sebagai juru bicara dalam video tersebut dan mereka juga mengungkap sedang menyiapkan rangkaian serangan senjata di wilayah benua Eropa. Kita saksikan videonya berikut ini. فإننا نهنئ المسلمين في كل بقاع الأرض بهذا النصر العظيم عليهم بإذن الله. فالآن عباده أصبحوا مقسومين الظهر بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. أما بعد، أهنئ المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها بهذا العمل المبارك الذي من الله سبحانه وتعالى على إخواننا أسباب النجاح والتوفيق فيه والنكال بأعداء الدين الصليبيين الذين يحاربون. Ya, terkait dengan ancaman terbaru ISIS ini, saya akan bergabung dengan rekan Patsy Widakuswara langsung dari VOA Amerika Serikat. Patsy, silakan Penny. Ya, Patsy, dengan adanya ancaman terbaru yang dilakukan oleh ISIS yang kali ini nampaknya akan menarget Washington DC begitu. Bagaimana kemudian tanggapan pemerintah Amerika Serikat terhadap hal ini? Ya, sejauh ini sejumlah aparat keamanan Amerika Serikat menyatakan tengah mengkaji video tersebut dan belum bisa memverifikasi keabsahannya. Namun tingkat kewaspadaan itu memang sudah ditingkatkan dari semenjak awal, yaitu sejak terjadinya serangan Prancis hari Jumat. Kalau kita lihat di berbagai sudut kota Washington DC itu pengamanan diperketat, termasuk di kantor-kantor perwakilan Prancis dan juga di pusat-pusat keramaian. Sampai sejauh ini dikatakan tidak ada ancaman yang kredibel terhadap kota Washington DC. Meskipun demikian, hari ini Ketua atau Direktur CIA juga mengatakan bahwa ISIS ini memang sedang merencanakan serangan-serangan selanjutnya dan kita harus mengantisipasi akan adanya serangan lebih lanjut, Fanny. Kalau kita melihat masyarakat di Amerika Serikat sendiri, terutama di Washington DC, dengan adanya ancaman terbaru ini, bagaimana Anda merasakannya, Patsy? Ya, sebagai warga kota Washington DC, terutama sejak serangan 11 September ya, yang namanya ancaman teror itu sering sekali kita dengar atau sering sekali kita hadapi. Jadi kurang lebih tidak ada perubahan lah dikatakan. Jadi kalau kemarin saya keluar malam itu juga memang banyak mobil polisi di mana-mana, tapi tidak mengganggu aktivitas warga setempat. Oke, jadi masyarakat di sana tetap tenang meskipun penjagaan terlihat lebih diperketat begitu, Patsy ya. Baik, terkait hal ini juga Patsy, apakah juga ada peningkatan kebijakan dari pemerintahan Amerika Serikat terkait penanganan mereka atau bagaimana mereka menghadapi ISIS ke depannya?
Ini adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada Presiden Obama dan sekali lagi dijawab tadi oleh Presiden Obama dari forum KTT G20 di Antalya di Turki. Jadi intinya pertanyaannya adalah kalau misalnya memang militer Amerika Serikat itu yang terkuat di dunia dan pada saat ini dukungan internasional khususnya dukungan koalisi yang terdiri dari 60 negara itu begitu tinggi dalam menghadapi ISIS, kenapa nggak dihajar aja gitu ya kasarnya. Tadi Presiden Obama menjelaskan dari Antalya bahwa meskipun saat ini kapasitas militer Amerika Serikat tinggi dan dukungan internasional juga tinggi, tapi strategi pengiriman pasukan Amerika Serikat ke Suriah itu tidak dipertimbangkan saat ini. Jadi Amerika Serikat hanya tetap pada strateginya semula, yaitu melakukan serangan udara bersama-sama dengan koalisi dan memberi dukungan teknis dan bantuan intelijen kepada pasukan moderat di Suriah, oposisi moderat di Suriah, dan pasukan Irak. Nah, Presiden Obama mengatakan kalau misalnya katakan kita mengirimkan 50.000 atau 100.000 pasukan Amerika Serikat ke Suriah untuk menghantam kota Raqqa yang secara de facto merupakan ibu kota ISIS di Suriah dan kemudian ternyata berhasil menaklukkan ISIS dan membersihkan kawasan tersebut dari ISIS. Tapi kemudian langkah selanjutnya apa? Kalau misalnya memang tidak ada pemerintahan yang berdaulat yang mampu mengelola kawasan tersebut, sudah pasti begitu Amerika Serikat keluar itu akan muncul kembali ekstremisme. Dan alternatif lainnya yaitu bahwa Amerika Serikat menduduki kawasan tersebut untuk waktu yang tidak ditentukan sebagaimana yang terjadi di Irak, itu adalah alternatif yang tidak ingin dipertimbangkan oleh Presiden Obama yang tidak mau masuk kecuali ada exit strategy. Coba bayangkan kalau misalnya baru saja keluar dari pendudukan Irak selama 10 tahun, 12 tahun, sejauh ini tidak ada nafsu atau appetite dari publik Amerika Serikat untuk kembali terlibat di Timur Tengah, khususnya di Suriah, terutama dari pengalaman Irak yang begitu makan banyak biaya, lebih dari 2 triliun dolar, lebih dari 4.500 tentara Amerika Serikat meninggal dunia di situ, dan ini sangat tidak ingin diulangi oleh Presiden Obama, Femi. Ya, Patsy, pasca serangan ini, jika Anda rasakan di sana, apakah kemudian berdampak ada sentimen negatif begitu terhadap Islam atau sering disebut Islamofobia di sana? Ya, sejauh ini menurut pemantauan tim VOA baru ada satu ancaman yang diberikan kepada sebuah masjid di kota Saint Petersburg, ini di negara bagian Florida. Jadi masjid tersebut mendapatkan ancaman di voicemailnya dan sekarang ancaman tersebut tengah diselidiki oleh pihak FBI. Namun sentimen Islamofobia yang lain yang juga muncul terkait dengan gelombang pengungsi Suriah. Jadi pasca serangan Paris ini, selain Presiden Obama dihajar mati-matian terkait strateginya menghadapi ISIS yang oleh sebagian pihak dinilai terlalu lembek, kurang agresif dan sebagainya, kebijakan Presiden Obama untuk membuka pintu Amerika Serikat untuk pengungsi datang masuk yang katanya jumlahnya sampai tahun 2016 nanti akan diperbolehkan masuk 10.000 pengungsi, ini sekarang juga dipertanyakan. Jadi ada sejumlah kandidat presiden Partai Republik, ya kita tahu sekarang ini menjelang sedang musim kampanye menjelang pemilihan presiden 2016, yang mengatakan bahwa sebaiknya Amerika Serikat tidak menerima pengungsi Suriah. Bahkan ada satu kandidat presiden yaitu Ted Cruz yang menyatakan pengungsi boleh masuk tapi harus dites dulu agamanya dan Amerika Serikat hanya boleh menerima pengungsi yang beragama Kristen dan bukan Islam. Usulan ini sudah ditolak mentah-mentah oleh Presiden Obama dari Antalya, Turki. Ia menyatakan bahwa usulan tersebut memalukan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Amerika Serikat. Dan ia mengatakan bahwa there is no religious test for compassion. Tapi penolakan di dalam negeri ini juga terus berlangsung. Kita baru lihat sampai hari ini ada belasan gubernur negara bagian di Amerika Serikat yang sudah terang-terangan menyatakan menolak menerima pengungsi Suriah karena ada ketakutan kemungkinan disusupi oleh teroris sebagaimana yang diduga terjadi di Paris, Penny. Jadi Presiden Obama berusaha keras begitu ya untuk bisa menghindari sentimen negatif tersebut ya, Patsy. Nanti kita lanjutkan, Patsy, di segmen berikutnya. Apa kabar Indonesia akan kembali sesaat lagi.